Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah di hari ini hari Rabu tanggal 2 April 2025 bertepatan hari ketiga di Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Namun sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat seluruh pemirsa yang selalu setia menyaksikan konten Kang Chandra. Untuk kali ini kita alhamdulillah dapat bersilaturahim kembali ke kediaman Pak Suran dan langsung kita berkunjung ke kebun beliau untuk melihat keadaan buah kopi sistem lancur milik Pak Suran dan keadaannya saat ini seperti apa. Yuk kita lihat bareng-bareng keseruannya seperti apa dalam silaturahim kita di Idul Fitri ini. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan subscribe-nya serta like, komen, dan di-share ke teman-teman. Juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Salam sehat, tetap semangat untuk seluruh petani kopi Indonesia. Kita lanjut. Nah ini teman-teman ya, alhamdulillah untuk di waktu itu kita posting yang ini masih berbentuk mata ikan ya, hanya lewat dari mata ketamnya saja, dan saat ini sudah seperti ini. Ini keadaan kopi Pak Suran ya, peluncuran, dan ini belum maksimal ya, masih coba kita lihat kopinya seperti apa ya dalamannya, apakah ini sudah mulai memasuki fase tua atau gimana ya, coba. Nah ini udah mulai memasuki fase tua dan ini belum memang memiliki karakter tidak seberapa besar, tapi memiliki dahan yang lumayan panjang dan dengan ruasan tentunya sangat banyak ya. Coba kita hitung untuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya, 18, 19, 20, 21, dan yang di atas sana ada berapa guys? 1, 2, 3, 4. Nah itu udah diambil ya, udah diambil dan semangat itu dengan karakter seperti ini teman-teman ya. Nah ini kopi Pak Suran. Ini lokasi untuk lokasi perkebunan ini di MDPL 121 MDPL, dan kita lihat ke dalam seperti apa keadaannya. Dan ini ada beberapa jenis kopinya, ada yang agak sedikit bulat kecil seperti ini dengan memiliki dahan panjang. Idealnya memang 16, tapi ini alhamdulillah sampai di 20 lebih ya. Nah ini masih satu pohon, dan ini untuk yang satu pokok, ini pohon yang kedua, dan buahnya seperti ini. Ini untuk MDPL rendah teman-teman ya. Dan ini untuk jenis kopi masih, tapi berbeda bentuk ya, dia agak opal dan memiliki buntut seperti ini ya. Coba kita lihat ke dalam. Nah ini sampai disongkok ya, disongkok. Dan ini juga ya, ini disongkok nih, kalau nggak disongkok ini turun ke bawah. Ini agak silau teman-teman ya. Kita lihat lagi. Ini usia tanaman tadi dari penjelasan Pak Suran. Ini sudah usia 7 tahun ya dari tanam ya. Dari tanamnya. Nah ini rantingnya sangat panjang ya. Sangat panjang. Ini untuk MDPL rendah sudah seperti ini. Apalagi kalau untuk di MDPL di atas 500 ya, dengan memiliki suhu yang dingin, ini akan lebih super lagi. Nah itu beliau yang besar. Nah ini saudara kita, teman-teman kita yang ikut survei langsung ke kebunnya Pak Suran. Bagaimana di acara silaturahim kita Idul Fitri, apa yang mau diucapkan? Boleh? Tidak ada kata lain, mantap ini. Masya Allah. Oke, nah itu beliau ya Pak Suran. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Suran. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali ya di kebun Pak Suran. Untuk kedua kalinya kita bikin konten di sini. Waktu pertama kita sidak ke kebun Pak Suran, keadaan buah kopi baru berbentuk mata ikan ya. Nah, alhamdulillah saat ini sudah mulai masuki fase tua ya, penuaan. Nah, sebentar lagi mulai panen kayaknya. Dan kita lihat
Wow, kalau kemarin belum terlihat buah kopi ini seperti apa bentuknya. Saat ini alhamdulillah kita pangling. Nah ini sampai roboh ini Pak. Waduh, roboh ke tanah ini. Wow, agak silau sayangnya ini teman-teman ya, agak silau nih. Jadi nggak ini. Nah ini sampai ditunjang-tunjang tuh. Kalau nggak ditunjang, roboh ini. Ini usia tanam tadi berapa? 7 tahun ya? 7 tahun. Belum ada permajaan. Belum ada permajaan. Nah ini baru ada persiapan untuk permajaannya ya. Ini 7 tahun masih seperti ini teman-teman ya. Wah ini udah dari bukit nih. Ini saudara kita dari bukit udah ngambil-ngambil tunas saja nih. Waduh. Coba kita lihat yang lainnya. Nah ini sampai ditunjang-tunjang teman-teman ya. Oke buat teman-teman di luaran sana yang memang berminat dengan jenis kopi Pak Suran ini bisa nanti cek langsung ke kontak WA putranya Pak Suran ya, Saudara Agus. Nanti kita lampirkan di deskripsi sekaligus di kontennya, nanti bisa dilihat nih di bawah ini ada nomornya nih ya. Nah itu ya nomornya ya. Nah, oke teman-teman. Nah ini tunas-tunasnya. Nah ini ada beberapa macam di sini. Jadi ada yang, kalau yang ini dahannya agak pendek, yang nggak sepanjang yang kayak kita tadi. Dan ini keadaannya. Nah ini teman-teman, ini udah ada mulai merah-merah. Ini agak pendek dahannya, tapi di batang dia punya kelebihan lebih lentur ya Pak ya. Lebih lentur. Nah ini satu pokok ini ada berapa? Ada 2 ya. 2 dan ini siap untuk menggantikan berikutnya. Nah ini yang bahan kedua. Ini kalau nggak disongkok rubuh semua ini Pak. Masya Allah, udah merah-merah ya. Lumayan besar ini bijinya, besar bijinya. Oh ini rubuh ya. Nah ini kelebihannya yang dahannya agak pendek, tapi jangan dilihat pendeknya ya, tetap dilihat dari gugusannya ya teman-teman ya. Bisa kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Nah ini dalam satu ranting 13 gugus. Memang idealnya di 16 ya, tapi memiliki kelebihan di batang lentur kalau yang ini. Ini batangnya lentur. Kalau yang panjang tadi yang sampai di 20 lebih gugusannya itu tidak seberapa lentur, tetapi dahannya wow, Insya Allah di ruasannya. Nah itu sampai merunduk-runduk ya. Ini kalau untuk saya pribadi, saya senangnya dengan size bijinya besar. Nah, size biji besar, dahan panjang dengan gugusannya juga seimbang dengan panjangnya dahannya teman-teman. Nah ini sampai merunduk-runduk ya. Oh Masya Allah. Ini sampai ke bawah loh. Nah ini Sampai ke bawah kan. ini dahan panjang dengan buah besar. Ini nggak disongkok ya, tapi alhamdulillah masih bisa tahan menopang bebannya ini. Ini ada berapa ruas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nih teman-teman ya. Ini nggak ada edit-editan nih, nggak apa-apalah, apa adanya lah. Ini 18 ruas. Kalau kata saya idealnya memang di 16, 14 ya. Tapi kalau udah 18 itu luar biasa ya. Nah ini size bijinya saya senang ini dari ranting dan size bijinya yang besar. Nah ini disongkok nih. Memang untuk saat ini tidak daerah dataran rendah ataupun dataran tinggi. Untuk keadaan buah di saat-saat fase deganya kemarin banyak rontok Pak ya. Tetapi untuk tahun-tahun yang lalu ketika cuaca ini mendukung dengan nutrisi yang pas, ini gugusannya lebih bulat dari ini. Tetapi ini kalau menurut saya udah maksimal ya untuk MDPL rendah. Untuk MDPL rendah maksimal untuk keadaan buah seperti ini. Dan ada kelebihannya juga buat teman-teman ya, perlu saya garis bawahi juga. Untuk klon Pak Suran ini, kopi Pak Suran, dia bagusnya di sela-sela gugusannya tidak
ada tunas cacing yang mengganggu ataupun menutup gugusan-gugusan. Nah, biasanya kan biasanya dia di sela-sela gugusan ini dia tumbuh tunas-tunas cacing ya yang mengganggu ataupun menutupi gugusan ini, sehingga efeknya akan membuat buah kopi mudah rontok. Nah ini Masya Allah, ini besar-besar benar ini bijinya. Ini enggak full tapi kelihatan mantap gitu. Ini kalau prediksian saya di bawah ke MDPL di atas 500 kayak gimana ini coba. Mantap. Ini MDPL panas dengan iklim yang panas ya. Ini masih ada naungan tuh seperti jengkol ya. Ini masih ada liberica yang belum disambung ya. Wah ini teman-teman ya. Nih. Oh Masya Allah. Oh ini. Nah ini yang hijau Pak ya. Yang hijau. Nah ini yang hijau. Yang hijau ini memang dari biji tidak seberapa besar dengan dibanding yang putih tadi Pak ya. Dia agak kecil. Tapi dia memiliki karakter dahan panjang. Daunnya agak kecil juga ya. Ini hijau. Jadi banyak beberapa macam. Tergantung teman-teman nanti kalau yang minat pesennya mau yang hijau, mau yang putih. Nah itu aja. Bisa nanti cek langsung ke nomor WA yang sudah dilampirkan tadi ya di deskripsi, bisa nanti kita cantumkan juga ya. Ini satu tadi di jalan. Kelihatan dari jalan tadi. Yang putih nih ya, yang putih nih. Ini yang putih, dia lumayan besar ininya, size bijinya. Ini yang putih. Nah ini juga yang putih nih teman-teman. Nanti tinggal ada kejelasannya aja mau yang putih apa yang hijau gitu kan. Karena ada beberapa macam untuk penyeleksian di MDPL ini, tapi semua alhamdulillah cocok. Baik yang hijau maupun yang putih. Hanya memiliki karakter dari size biji dan warna. Nah ini yang hijau. Nah, itu yang hijau tuh teman-teman. Itu untuk yang hijau. Ini yang size biji besar hijau, biji besar ya. Ada yang hijau bijinya sedang ada. Karena ini penanaman kemarin bukan hasil okulasi Pak ya. Ini hasil semai biji semua. Nah intinya kalau hasil semai biji dia ada kemungkinan ngwaleh. Istilah wong Jawa nih ngwaleh. Nah ini sing hijau. Ini yang hijau bulat. Ada yang hijau lonjong, ada yang hijau bulat. Bagus. Putih. Itu yang putih, ini yang hijau nih. Ini bagus nih. Bulat. Nah. Kalau mau tunasnya. Hah? Oh, ini saya aja lah. Yang kecil-kecil aja. Oh, Masya Allah. Tuh ini ada ini ya, ranting mati ini, tapi udah ngisi kayaknya. Oh, udah ngisi nih Pak. Nih kalau mau ngambil sini. Itu yang hijau Pak ya? Ini yang hijau juga nih teman-teman. Nah ini size bijinya yang lumayan nih, besar nih. Sampai merunduk-runduk. Nah ini untuk tetangga perbatasannya masih kebun jagung ya. Kalau yang ini khusus kopi, memang beda selera kita. Yang penting semua petani kopi ataupun petani yang lainnya sukses lah. Kita saling support. Itu nah yang gede tuh. Nggak mau. Bingung. Iya nanya tak kena. Udah saya yang kecil aja nih. Ini yang paling kecil saya. Nih, dengan ini. Oh itu nah yang kecil nah ini. Ini yang hijau. Ini juga yang hijau ya. Nah ini yang kemarin kita posting itu Pak ya. Ini masih kecil-kecil kemarin. Ini yang sampai gugusannya berapa itu waktu itu ya. Wah ini kalau nggak ditunjang bisa roboh semua. Ini udah tunjang semua nih. Ada satu pokok ini ada 1, 2, 3 ya.
Ada 3 nih. Coba ketiga-tiganya buah nggak? Ini pembuktiannya teman-teman ya. Tomat semua. Nggak kelihatan sama daun. Oh, Masya Allah. Oh. Nah, ini masih penasaran dengan tunasnya nih teman-teman. Oke, tetap semangat buat seluruh sahabat petani kopi ya. Yuk. Sukses. Nah, ini jengkolnya ada yang tumbang dengan pinang. Tuh teman-teman ya, Masya Allah. Ini MDP rendah loh kayak gini, Masya Allah. Ya buat teman-teman, semangat yang mana nih? Tuh ditunjang semua, masalahnya bingung juga saya mau milih apa, mau yang mau saya semai ini yang mana nanti kan. Semua bagus. Tuh. Kelebihan yang hijau ini selain biji besar, dia dahannya lentur, batangnya lentur. Ini ditunjang nih teman-teman nih. Tuh, nih ada bambu nih. Kalau nggak ditunjang dia ke tanah ini. Memang dahannya agak pendek kalau yang ini ya, tapi biji dan gugusan besar. Ini hijau masih. Ini yang hijau. Oh, ini yang putih. Ini kayak stekan aja nih Pak. Yang Ya. putih ini. Tapi untuk bahan lanjutan ini yang kalah Pak ya. Iya, kalau Nah ini bahan lanjutannya nggak ada. Dia ada satu itu nah. Itu pialaan batu dulu tadi. Udah diambil nih untuk nyetek. Oh, Itu stek ranting. rosit waktu itu ya. Iya, roset ya. Oh, yang hijau. Oh iya, yang hijau ini ya. Nah, ini yang hijau. Yang hijau. Oh. Mantap. Allah teman-teman ya. Nah ini saya yang senang ini dahannya ini. Dahannya. Saya dahannya ini yang senang saya. Nah itu di atas tuh ada tuh. Satu. Ini saya yang kecil aja Pak. Nah yang ini nah. Saya pesen yang ini nih. Buat disemai. Panjang. Dek. Keput galatu. Oke teman-teman semuanya, saya cukupkan sekian dulu kontennya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah motivasi semangat teman-teman bertani. Salam sehat, tetap semangat ya. Salam silaturahim, dan sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset, nafsu amat eta.